Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hasan Nurhanifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian organisasi Islam dalam struktur organisasi. Nah, pembahasan kali ini yaitu mengenai teori dan perspektif Islam serta fungsi dan tujuan, kemudian syarat-syarat, langkah-langkah, dan implementasi dari pengendalian itu sendiri. Dalam teori George Terry, pengendalian merupakan suatu kegiatan atau suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini berorientasi pada objek yang dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang-orang bekerja menuju sasaran yang ingin dicapai. Pengendalian dalam perspektif Islam itu disebut dengan ariqobah. Dalam Al-Quran, kata ini disebutkan beberapa kali. Secara umum itu menunjukkan tentang adanya fungsi controlling, seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul 'azim. Dalam hal ini menjelaskan atau menunjukkan bahwa adanya fungsi pengawasan, terutama pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan fungsi controlling. Nah, tujuan itu sendiri yaitu untuk mencapai tujuan organisasi, kemudian meningkatkan kualitas, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sedangkan fungsinya yaitu untuk mengukur kinerja, kemudian mengidentifikasi penyimpangan, mengendalikan perubahan, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dalam kedua hal ini, tujuan dan fungsi dari pengendalian itu akan memberikan dampak positif bagi suatu organisasi ke depannya dalam mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Menurut Al-Quran dan Hadis, syarat-syaratnya itu yang pertama yaitu Islam, kemudian berakal sehat, berpengetahuan, kompetensi. Di sini yaitu seorang manajer dalam melakukan controlling itu harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian selanjutnya yaitu integritas. Nah, seorang manajer itu harus memiliki integritas yang tinggi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kemudian keadilan, dan kebenaran. Selanjutnya yaitu positivity. Positivity ini seorang manajer harus selalu berpikir positif dan memiliki kepribadian yang positif. Dalam hal ini tidak ada hal-hal penyimpangan gitu. Kemudian yaitu bersifat netral. Seorang pemimpin di suatu organisasi, terutama dalam hal controlling ini, tidak berpihak kepada siapapun dalam menyelesaikan masalah, dalam mengambil keputusan, ataupun yang berkaitan dengan organisasi. Nah, dan yang terakhir yaitu moderasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dalam proses pengendalian atau controlling. Yang pertama itu menetapkan standar. Standar di sini akan menjadi sebuah patokan atau acuan dalam mengukur kinerja. Nah, tujuannya itu yaitu dapat berupa target kuantitatif ataupun kualitatif, serta baik itu waktu, biaya, atau partner yang relevan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Yang kedua yaitu mengukur kinerja. Seperti halnya dalam fungsi yang tadi, mengukur kinerja di sini suatu pengawasan atau pengendalian organisasi dapat mengukur
kinerja yang dilakukan oleh suatu pekerja apakah efektif atau tidak dalam melakukan pekerjaan tersebut, dan apakah sesuai atau tidak dengan apa yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi, seperti halnya dalam pengumpulan data, observasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu membandingkan hasil. Membandingkan hasil di sini ketika dalam melakukan pengendalian, kita membandingkan hasil yang sebelumnya dengan yang setelahnya, apakah meningkat dalam pekerjaan sebelumnya atau tidak. Selanjutnya yaitu menganalisis penyimpangan. Nah, dengan adanya kita melakukan pengendalian, maka dalam hal menganalisis penyimpangan itu apakah dapat berupa ketidaksesuaian antara yang dikerjakan dengan yang telah ditetapkan dalam hal pencapaian target ataupun masalah lain yang mempengaruhi kinerja. Selanjutnya yaitu mengambil tindakan perbaikan. Ketika adanya suatu masalah atau penyimpangan, maka langkah selanjutnya dalam pengendalian organisasi itu memperbaiki agar tidak terjadinya suatu penyimpangan atau masalah di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, setelah tindakan perbaikan, maka diimplementasikan dengan langkah terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Dalam monitoring dan evaluasi ini yaitu memperbaiki hasil yang telah dilakukan supaya lebih baik lagi ke depannya. Pembahasan yang terakhir yaitu implementasi. Di sini saya mengambil contoh implementasi controlling di lembaga pendidikan. Langkah pertama yaitu perencanaan. Perencanaan di sini meliputi tujuan, strategi, serta target yang ingin dicapai ataupun visi dan misi serta kebijakan di suatu lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja itu dilakukan dalam membandingkan hasil yang telah dilakukan atau yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan, baik meliputi pengumpulan data dalam staf pendidikan ataupun sebagainya. Yang ketiga yaitu analisis dan evaluasi. Setelah adanya pengukuran kinerja, maka langkah selanjutnya itu melakukan analisis dan evaluasi. Analisis di sini apakah ada yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan atau tidak, serta mengevaluasi agar lebih baik lagi ke depannya dalam pengendalian di lembaga pendidikan. Yang keempat yaitu tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan ini seperti halnya ketika suatu permasalahan terjadi, maka kita itu memperbaiki agar tidak terulang kembali di suatu kegiatan ataupun di suatu target pencapaian. Dan yang terakhir adalah monitoring dan pengawasan. Dalam hal ini diimplementasikan dengan monitoring dan pengawasan. Pengawasan di sini terhadap hasil perbaikan yang telah dilakukan, maka pengawasan selanjutnya yaitu kita mengawasi secara terus-menerus dan memastikan bahwa perbaikan yang telah dilakukan itu efektif dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai pengendalian organisasi Islam dalam struktur organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.